Jangan percaya, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan membual. Dia cucuku, apakah kamu percaya? Lin Tianbai melihatnya, dan iblis tertegun. Kamu, anakmu. Kamu tahu arusnya, bukan? Lin Tian bertanya, dan iblis berkata, aku tahu, muridmu cukup terkenal. Wanita ini adalah Shisunya. Bagaimana menurutmu? Lin Tian menatap iblis, tetapi iblis tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Tidak percaya. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, tetapi jangan katakan padanya dulu. Saya leluhurnya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, kenapa kamu tidak memberitahunya? Morgan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku takut bertahan. Lin Tian berkata, dan meninggalkan miliknya sendiri, dan iblis tertegun, tongkat. Ya, jika dia tahu, dia tidak akan mengorbankan saya setiap hari. Saya tidak menyukainya. Kata Lin Tian. Kalau begitu tunggu, aku akan memastikannya, kata iblis. Setelah itu, iblis menyelinap pergi lagi, dan Lin Tian tahu mulut besar ini, dia pasti akan berkata, tetapi dia tidak peduli, atau pergi ke tempat berikutnya dulu. Tempat ini adalah halaman, dan orang-orang yang datang ke sini adalah 3 pemenang teratas hari ini. Namun, Lin Tian hanya bisa masuk, jadi Xuan Hei dan Yu Lao sedang menunggu di luar. Adapun Lin Tian, semuanya menatap Lin Tian dengan aneh. Seseorang bergumam, lihat, ini 3 besar hari ini. Sangat lemah? Tidak, hanya 300.000. Tetapi seseorang berkata, dikatakan bahwa dia mengalahkan orang-orang dari suku Shuiying. Aku tahu bahwa itu hanya sihir yang telah menahan suku bayangan air mereka. Jika ya, dia tidak akan pernah membekukan saya. Seorang pria dengan nyala api di tubuhnya tersenyum. Kerumunan mulai berteriak, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka. Sebaliknya, setelah berjalan-jalan di halaman, dia bertanya, kapan kompetisi berikutnya? Mereka mengabaikannya, tetapi pria yang baru saja mengeluarkan api tertawa, tolong, saya akan memberitahu Anda. Orang lain tertawa, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Lalu dia melihatnya. Menurut 3 orang untuk 1 malam, ada kurang dari 20 orang di sini. Lin Tian menebak bahwa itu setidaknya beberapa hari. Namun, Lin Tian harus menanyakan tentang waktu spesifiknya. Bagaimanapun, beberapa orang mungkin tidak tinggal di sini, tetapi pergi keluar untuk beristirahat. Jadi Lin Tian bertanya lagi, bisakah seseorang memberitahuku? Semua orang memandang Lin Tian dengan senyum aneh, dan pria dengan api itu melanjutkan, wah, aku berkata, tolong, aku akan memberitahumu. Silahkan. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk memberitahu saya. Lin Tian selesai dan berjalan ke pria itu selangkah demi selangkah. Melihat Lin Tian berani menantang dirinya sendiri, pria yang memancarkan api tersenyum dan berkata, ada apa? Apa yang terjadi? Saya tidak ingin menemukan apapun. Lin Tian berkata dengan tenang, tetapi pria itu tersenyum dan berkata, kamu tidak suka menemukan sesuatu, tapi aku suka Huo Yanfei. Orang-orang segera tertawa, dan nyala api menyebar ke sekitar Lin Tian dan berkata, jika kamu bisa keluar dari nyala api ini, aku akan memberitahumu. Serius? Iya. Itu api yang terbang dengan puas, dan api itu sangat kuat, dan juga api yang berbeda, masih berkelap-kelip biru. Api biru semacam ini sudah sangat kuat. Orang biasa tidak berani menyentuhnya, tetapi Lin Tian mengulurkan tangannya. Orang-orang mengira Lin Tian akan membakar nyala api, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dengan satu sentuhan, nyala api akan hilang. Semua orang berseru, dan Huo Yanfei memandang Lin Tian dengan curiga, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Bersedia menyerah atau kamu ingin menipu? Lin Tian menatapnya dan bertanya, tetapi Huo Yanfei ingin membuat Lin Tian terlihat jelek, tetapi dia sangat tidak beruntung. Kamu hari ke-6, dan ada 4 hari lagi. Setelah 10 hari, kamu bisa melanjutkan ke adegan berikutnya. Lin Tian berbalik dan meninggalkan halaman setelah suara itu, tetapi orang-orang mengolok-olok Huo Yanfei. Ini membiarkan api yang terbang jalan napas, di sini tidak bisa mulai, kalau tidak aku akan memukulnya rawan. Tetapi mereka tidak mempercayainya, tetapi Huo Yanfei bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melakukannya. Lin Tian mengabaikan dan mulai berjalan ke pub. Saat ini, di luar kedai, iblis mengganggu Su Jing dan bertanya, apakah kamu cucu arus? Apa yang kamu minta? Su Jing menatap iblis dan berkata, ini sangat penting. Cucu siapa aku? Apakah Anda keberatan? Su Jing tidak berani mengungkapkan identitasnya di luar saat ini. Bagaimanapun, banyak orang dari pasukan musuh saat ini di Kyushu membalas dendam dari putra dan cucunya. Jadi Su Jing tidak segera mengakuinya, dan iblis berkata dengan muram, entah kamu tidak mengatakannya, itu anak yang berbohong. Berbohong? Aku tidak percaya anak itu bilang kamu adalah cucu arus, jadi dia datang untuk bertanya padamu. Iblis berkata dengan tergesa-gesa. Su Jing menatap iblis itu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, ya, tapi aku tidak bisa memberitahu orang lain. Melihat pengakuan Su Jing, Mo Chong tiba-tiba tertawa, dan Su Jing menatap, apa yang kamu tertawakan? Aku sedang berpikir, seperti apa penampilanmu jika kamu tahu siapa anak itu? Iblis berpikir lebih dan lebih bersemangat, tetapi dia berusaha untuk tidak mengatakannya.
Su Jing bingung. Apa identitasnya? Nanti, kamu akan tahu, tapi kemudian, kamu harus memanggilku apa? Apa identitasnya, dan apa hubungannya dengan apa yang aku panggil padamu? Ya, anak laki-laki itu adalah sahabatku. Itu wajar. Semakin banyak iblis berkata, semakin sulit untuk dikendalikan, sampai Su Jing melihat Lin Tian datang dari jauh, dia kembali. Iblis berbalik dan melihat Lin Tian datang dari kejauhan. Dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar murid air. Su Jing memandang iblis dan berkata, apa yang kamu lakukan begitu keras? Kenapa kamu tidak bisa berteriak? Arusnya dari negara air Kyushu, sementara orang-orang dari negara lain telah mencari masalah dengannya, dan bahkan mengirim banyak orang untuk mencari tusun muridnya di dunia. Iblis tertegun dan berkata, oh, yaitu apa yang terjadi? Mengapa lagi saya harus berbicara dengan Anda? Tidak menjawab Anda secara langsung? Su Jing merasa bahwa dia akan marah dengan kebodohan monster ini. Jangan khawatir, tidak masalah jika orang lain mengetahuinya. Jika kamu memiliki anak ini, tidak ada orang lain yang mau melukai rambutmu. Dia? Wajah Su Jing malu, dan iblis bercanda, ya, dia tidak akan membiarkanmu mati jika dia mati. Wajah Su Jing merah. Apakah kamu salah? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Sihir Leng berat berikutnya tersenyum, Anda memiliki hubungan, dan hubungan sangat besar. Su Jing melotot, jika Anda berbicara dalam kekacauan, saya akan meledakkan Anda. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak, tanyakan padanya apakah Anda memiliki hubungan yang dalam. Iblis menolak untuk taat. Su Jing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian berkata, jangan perhatikan dia pria dengan mulut terbuka. Su Jing melihat pernyataan Lin Tian, dan dia merasa lega. Kapan kompetisi berikutnya? 4 hari lagi. Begitu Su Jing mendengar ini, dia berkata dengan gembira, aku akan pergi ke tempat tuanku paling lama 1 hari. Bahkan jika aku bolak-balik, itu hanya 3 hari. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian berkata, dan Su Jing sangat senang, tetapi Lin Tian berkata kepada iblis lagi, jangan pergi. Dengan apa? Bisnis pribadi saya. Lin Tian berkata kepada iblis, tidak, saya menginginkannya. Aku pergi untuk menyelamatkan tuannya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan pergi ke teater, bukan? Memikirkan hubungan antara Lin Tian dan Su Jing, iblis Chong sangat ingin memutuskannya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Lin Tian tahu bahwa iblis Chong adalah pembuat onar. Semakin dia berurusan dengannya, semakin bahagia dia. Ini membuat Lin Tian tidak berdaya dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Iblis sangat bahagia. Ayo pergi. Su Jing sangat tidak senang, tetapi dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan ke sana, lalu dia naik perahu dan pergi dari sini. Di rumah Jia Xin menatap pria paruh baya dengan punggung menghadapnya dan berkata, ayah, kamu kembali. Bisakah aku tidak kembali setelah insiden sebesar itu? Saat ini, pria paruh baya, yaitu Tuan Jia, berbalik dan menatap Xin dengan marah. Xin berkata dengan gelisah, ayah, orang yang kamu cari terlalu tidak bisa diandalkan. Tidak dapat diandalkan? Mereka semua adalah penguasa suku bayangan air, dan kali ini saya menghabiskan banyak upaya untuk mengundang mereka ke sini, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka dijemput oleh sampah kecil. Ketika Jiasu mengatakan itu, dia sangat marah. Xin bahkan lebih tertekan, ayah, pria itu, jelas lemah, mengapa begitu kuat? Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Tuan Jia menatap, tapi Xin berkata dengan muram, tidak bisakah kita melihatnya hidup di pulau seperti ini? Tuan Jia berkata dengan dingin, dia telah membuat keluarga Jia kita terkenal, jadi aku tidak akan membiarkannya pergi. Ayah, apa rencanamu? Xin segera berkata dengan penuh semangat, dan guru Jia berkata, saya diam-diam telah mengirim orang untuk memantau setiap gerakan mereka. Begitu saya punya kesempatan, pengawal pribadi saya akan menjatuhkan mereka. Xin sangat senang. Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya sedang mengemudi sampai ke suatu tempat di laut. Namun, Mo Chong tidak berhenti. Dia bertanya tentang Tuan Su Jing. Su Jing tidak memperhatikannya, tetapi bobot sihirnya masih gigih, seperti suara ajaib di sekitar telinganya. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul di laut yang gelap. Satu persatu, orang-orang berbaju hitam jatuh langsung ke kapal. Tidak lama setelah mereka pergi ke laut, seseorang mulai mengambil masalah. Iblis segera menjadi tertarik, dan Su Jing bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Satu persatu, orang-orang ini ganas. Mereka berharap bisa memotong orang sampai mati dengan pedang dan pisau. Bagaimana mereka bisa melawan ketika iblis sangat marah? Mereka difoto satu persatu. Salah satu dari mereka dipukuli dan dipatahkan oleh iblis, dan dia menginjak kakinya dan bertanya sambil tersenyum, katakan, siapa yang membiarkanmu datang? Awalnya, pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi iblis menendangnya beberapa kali. Akhirnya, dia berkompromi, Jiasu meminta kami untuk menatapmu dan mulai ketika kami punya kesempatan. Jia lagi. Kemudian dia meraihnya dan berkata kepadanya, kembalilah untuk memberitahu keluarga Jia, lakukan sesuatu yang serius, atau apa yang akan kamu lakukan.
Mengatakan itu, sihir berat melemparkan sisi lain untuk keluar, tetapi Su Jing menghela nafas, untungnya hanya milik Jia. Namun, Morgan menatap Su Jing dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Kamu adalah paman bela diri yang hebat. Shishuzu, kapan kamu menjadi pamanku? Su Jing berkata dengan aneh, dan iblis tertawa dan berkata, kamu Shizu, ketika arus melihatku, kamu harus call aku paman bela diri. Sakit. Su Jing memandang monster itu seolah-olah dia sedang menatapnya, dan dia berkata dengan serius, aku serius. Ketika Shizu Mu melihatku, dia harus memanggilku paman bela diri. Su Jing terlalu malas untuk memperhatikannya, dan iblis memandang Lin Tianyi dan mengeluh, katamu, orang ini, dia tidak tahu tentang penatua. Lin Tian tidak memperhatikannya, dan iblis Chong berkata dengan tergesa-gesa, percaya atau tidak, aku akan meledakkan identitasmu. Terserah. Ketika iblis mengira Lin Tian tidak penting, dia berkata, saya tidak ingin meledak. Ini membuat Su Jing berpikir bahwa iblis itu menderita skizofrenia lagi. Dengan satu atau lain cara, dan kemudian dia berbicara omong kosong. Hanya Lin Tian yang tahu, dan sihir berat yang tahu identitas aslinya, tetapi Lin Tian tidak berbicara. Su Jing hanya bisa memperlakukan sihir berat sebagai orang gila. Jadi itu berlangsung sampai keesokan harinya, ketika malam tiba, orang-orang ini datang ke pulau terpencil. Pulau terpencil itu gelap dan sangat damai. Ini terlihat mengerikan. Su Jing berkata kepada Lin Tian, susunannya ada di sini. Ayo pergi. Lin Tian meminta Su Jing untuk memimpin jalan, sementara iblis melihat sekeliling seperti mata pencuri. Sampai beberapa saat kemudian, mereka sampai di pintu masuk hutan, yang gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Shifuku tidak keluar setelah dia masuk ke sini, tapi dia bisa mendengar suara di dalam. Su Jing menunjuk ke dalam. Oh, bisakah suara itu didengar? Lin Tian bertanya, dan Su Jingen memanggil mereka, Tuan. Sebuah suara masuk, tetapi seorang wanita bertanya, Su Jing, apakah itu kamu? Menguasai. Wanita itu berkata, bagaimana perasaan saya ada orang di luar? Saya meminta untuk membantu Anda. Su Jing berkata, tetapi wanita di dalam tidak mempercayainya. Biarkan mereka pergi. Mengapa? Su Jing berkata dengan tergesa-gesa, sementara wanita itu berkata, tidak ada yang bisa memecahkan susunan ini. Su Jing menjelaskan, Tuan, anak muda, dia tahu arai dengan sangat baik. Mungkin dia bisa memecahkannya. Su Jing, kamu harus tahu bahwa ada 4 orang cacat di dalamnya. Jika dia masuk, dia mungkin tidak bisa keluar. Kata wanita itu. Su Jing ragu-ragu, tetapi Lin Tian masuk dan menghilang di depan semua orang. Su Jing baru saja sadar kembali, dan iblis berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, apa yang orang ini putuskan untuk lakukan akan berhasil. Su Jing ragu, tetapi para wanita di dalam memiliki suara pada awalnya, tetapi lambat laun tidak ada suara. Adapun susunan di depannya, pada awalnya gelap, tetapi saat berikutnya cahaya putih berkedip, dan kemudian semua awan putih. Tuan, apakah Anda masih di sana? Su Jing sedang terburu-buru. Bagaimanapun, dia berada dalam situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Tapi tidak ada suara di dalamnya. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, yang membuat Su Jing khawatir. Namun, Morgan Chong menemukan tempat untuk berbaring dan berkata sambil tersenyum, Tuanmu, kamu akan keluar. Su Jing sedang tidak mood untuk mengolok-olok iblis lagi saat ini, tetapi sedang menunggu nervously di sana. Namun, dalam barisan, Lin Tian melihat wanita itu terperangkap di hutan, dan wanita itu duduk di sana, jelas tersesat. Sudah berapa lama kamu mengantuk? Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya pada wanita itu, yang menatap Lin Tian dengan aneh, apakah kamu benar-benar masuk? Lin Tian memandang wanita muda berusia 30-an dan bertanya, siapa namamu? Berapa lama Anda tahu arusnya? Berapa lama Anda mengantuk? Ketika wanita itu melihat Lin Tian bertanya tentang arus, dia segera menjadi waspada. Siapa kamu? Mengapa kamu menanyakan tentang tuanku? Saya mendengar Nona Su berkata bahwa Anda adalah murid arus, jadi saya datang untuk menyelamatkan Anda, kalau tidak saya tidak akan datang. Lin Tian menatap wanita itu. Tetapi wanita itu merasa bahwa Lin Tian tidak bermaksud baik, jadi dia memperingatkan, sudah kubilang, aku tidak akan mengkhianati tuanku. Apa? Apakah kamu pikir aku musuh tuanmu? Tuanku berkata bahwa banyak orang datang ke seluruh dunia untuk mencari murid dan cucunya, dan aku juga dipaksa oleh orang-orang itu. Wanita itu menatap Lin Tian dan menjelaskan. Lin Tian berkata setelah mendengarkan, itulah yang terjadi. Siapa Anda? Wanita itu masih mengkhawatirkan identitas Lin Tian dan bertanya. Lin Tian menatap wanita itu lama sekali dan berkata, aku Shizu Mu. Wanita itu menatap Lin Tian dengan aneh, apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda, percaya atau tidak. Lin Tian selesai mengatakan itu, alih-alih berbicara, dia berpikir tentang cara memecahkan susunan. Tapi wanita itu menatap punggung Lin Tian. Dia tidak percaya bahwa dia adalah Shizunya sendiri, dan bahkan berkata, Shifuku mengatakan bahwa Shifunya adalah pahlawan dunia, dan dia sangat pintar. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, dia menjadi abadi.
Bagaimana kamu bisa menjadi dia? Oh, apakah dia masih berhubungan dengan Anda? Lin Tian bertanya, wanita itu ragu-ragu, tuanku dan aku masih menyimpan batu nada. Benarkah? Biarkan saya menggunakannya. Lin Tian mengulurkan tangan, dan wanita itu menatap Lin Tian dengan aneh, kamu. Apa? Saya khawatir saya akan mengambil batu itu? Bagaimana jika kamu adalah musuhnya dan mengancamnya bersamaku? Wanita itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum, ambil sendiri, lalu perbesar suara dan gambarnya. Wanita itu ragu, tetapi dia mengeluarkan batu itu dengan satu tangan, dan kemudian menggunakan sihir untuk memperbesar gambar di dalam batu, sehingga Lin Tian bisa melihat dan mendengar suara di dalamnya. Pada saat ini, seorang pria muncul, dan dia berkata, Jin Shan, ada apa? Tuan, saya. Jin Shan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi pria itu membeku dan berkata, kamu terjebak di sana, apakah kamu belum pergi? Jin Shanen berkata, dan pria itu menghela nafas, kamu adalah guruku, kamu tidak bisa meninggalkan negara air, kamu tidak bisa meninggalkan Kyushu, kamu tidak bisa membantu. Tuan, sebenarnya, saya mencari Anda karena seseorang mengatakan itu adalah tuan Anda. Kata Jin Shan ragu-ragu. Tetapi pria itu mengerutkan kening, tuanku? Itu pembohong. Jin Shan menunjuk Lin Tian, seorang pemuda di dekatnya, dan berkata, itu dia. Arus itu melirik Lin Tian, dia bukan tuanku, bagaimana mungkin dia? Ketika Jin Shan mendengar ini, dia langsung menatap Lin Tian. Kamu benar-benar berbohong padaku. Siapa yang tahu bahwa bayangan muncul di belakang Lin Tian? Itu Lindi, dan dia menertawakan Arus, apa? Tidak bisakah kamu mengingatku jika aku tidak menunjukkan penampilan asliku? Di tempat, matanya merah dan suaranya bergetar. Tuan, bagaimana kabarmu? Bagaimana mungkin saya tidak menangkap gerbang Tian Shui ketika itu adalah hal yang begitu besar dan hantu Tianggu datang ke sini lagi. Lin Tian berseru. Jika Jin Shan tidak ada di sini, air tidak bisa menahan tangis, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahannya, tetapi matanya merah, dan dia akan meneteskan air mata. Tuan, kurasa aku tidak akan melihatmu lagi. Mengapa kamu tidak menemukan cara untuk membiarkan orang pergi ke negeri dongeng untuk memberitahuku tentang acara besar di gerbang Tian Shui? Lin Tian sedikit mencela. Arusnya tidak berdaya, Tian Gu membawa beberapa orang keluar dari Jiuzhou, dan kekuatan mereka sangat buruk. Saudara-saudara kita bukanlah saingan mereka, apalagi mencari kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng. Lin Tian mengangguk dengan jelas. Anda dianiaya. Keluhan ini tidak lain adalah kasihan para murid Tian Sekte Hui. Arusnya sakit. Lin Tian menenangkan, jangan khawatir, saya akan membiarkan Tian Gu mengembalikannya 100 kali. Bahkan jika dia hanya ilusi di sini, aku akan membayar harga yang mahal. Iya. Aliran air tahu bahwa Lin Tian dapat melakukannya ketika dia mengatakannya, dan Lin Tian memandang Jin Shan, yang tertegun, ini muridmu, bukan? Ya, aku datang untuk menjemput muridku dari seluruh dunia. Kemudian, ketika saya pergi ke Kyushu, dia tinggal di seluruh dunia. Arusnya berdering. Lin Tian mengangguk, baiklah, saya akan menjaga keselamatan murid Anda. Tunggu saja aku di Kyushu, dan aku akan menemukan cara untuk menemukanmu. Tuan, saya akan menunggu Anda, kata Arus dengan penuh semangat. Singkirkan pandangan Anda, ada apa? Lin Tian memberikan ceramah sesuka hati, dan Arus menyeka dan berkata, Guru, jika Anda butuh sesuatu, biarkan murid saya membantu Anda. Begitu. Ayo lakukan dulu. Lin Tian selesai berkata, biarkan Jin Shan memutuskan koneksi. Sangat takut untuk terus seperti ini, Lin Tian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak dilemparkan oleh air mata aliran air. Tetapi setelah Jin Shan memutuskan kontak, dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lalu dia tiba-tiba berlutut dan berkata, Shizu, maafkan saya karena baru saja menyinggung perasaan saya. Tidak masalah. Inilah yang harus Anda lakukan. Lagi pula, ada terlalu banyak teater sekarang. Lin Tian tidak menyalahkannya dan memujinya. Jin Shan bangun dengan penuh semangat, lalu menatap Lin Tian dan memarahi Su Jing. Jika Nona Su memberitahumu identitasmu, aku tidak akan kehilangan wajah seperti itu. Jangan salahkan dia. Dia tidak tahu siapa saya. Lin Tian menjelaskan, dan Jin Shan tertegun dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahunya? Kamu tidak percaya padaku. Aku memberitahunya, bagaimana dia bisa mempercayaiku? Lin Tian mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Jin Shan mengangguk. Itu benar. Baiklah, ayo pergi. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Jin Shan dan mulai melepaskan diri. Tapi dari susunan ini, siang hari, tapi di luar, hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah Xuan Hei dan yang lainnya adalah Yulao. Namun, sihir berat dan Su Jing hilang. Dan mereka berdua? Lin Tian bertanya, dan Xuan Hei berkata, Tuan, barusan, ada sekelompok orang yang cepat dan cepat. Mereka akan menangkap Nona Su dengan senjata ajaib mereka, dan Tuan Iblis mengejarnya. Mari kita tunggu di sini. Lin Tian mengerutkan kening. Bisakah Anda melihat seperti apa rupa mereka dan kemana mereka pergi?
Dengan lambaian tangannya, Xuan Hei menunjukkan gambar yang baru saja dilihatnya satu persatu, dan pakaian yang dikenakan orang-orang ini bersatu. Ini seperti sekte manapun, hanya satu orang yang mengenakan pakaian berwarna perak, dan kata, Qin, terukir di dadanya. Ini dari negara bagian Qin di Kyushu. Jin Shan kaget. Ketika Lin Tian mendengar itu, dia bertanya, apakah kalian saling kenal? Ini adalah orang-orang yang menipuku di sini. Jin Shan sedang terburu-buru, dan Lin Tian bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka biasanya ditempatkan? Mereka yang berseragam adalah suku Hiu Hitam, yang percaya pada roh Hiu Hitam. Ini tidak jauh ajalan, Jin Shan menjelaskan. Pimpin jalan. Lin Tian membiarkan Jin Shan memimpin. Jin Shan tahu bahwa Lin Tian adalah tuannya sendiri. Dia seharusnya bisa melakukan banyak hal, jadi dia membawa Lin Tian bersamanya tanpa memikirkannya. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian melihat mayat di seluruh laut. Lin Tian menebak bahwa ini dibunuh oleh iblis lagi, jadi dia terus mengikuti Jin Shan sampai dia tiba di sebuah pulau. Pada saat ini, masih ada mayat di mana-mana di pulau itu, dan iblis berat sedang duduk di atas batu besar yang terluka parah. Ketika Lin Tian muncul, dia bergegas untuk memastikan bahwa dia tidak mati, dan kemudian melepaskan jalan. Napasnya, maaf, saya tidak melindunginya. Apa yang terjadi? Lin Tianxun bertanya, terutama tidak ada seorang pun di sini. Semangat suku-suku ini sangat kuat. Saya membunuh mereka sepanjang jalan dan membunuh mereka banyak. Akhirnya, sulit untuk mengejar mereka lagi. Dan gadis itu dibawa pergi oleh sekelompok orang, jelas Morcong. Lin Tian melihat sekeliling setelah mendengar ini, dan Jin Shan mulai khawatir. Dia melihat sekeliling pulau, tetapi dia tidak melihat Su Jing. Jin Shan harus kembali ke Lin Tian dan berkata, Shizu, kamu tidak dapat menemukan jejak apapun. Jangan khawatir, aku akan menemukan jalan. Lin Tian menenangkan, tapi Jin Shan khawatir. Setelah beberapa saat, sesosok muncul dari celah batu, dan pria itu menggigil. Iblis segera menatapnya, seperti ular, seseorang. Jin Shan juga melihatnya dan segera menatap pria itu dan bertanya, bagaimana dengan yang lain? Ini dia. Pada saat ini, pria itu mengeluarkan batu suara dan menyerahkannya kepada Jin Shan, dan Jin Shan buru-buru terhubung. Pada saat yang sama, gambar dan suara itu terdengar. Di ujung lain, pria Qin berpakaian perak sedikit terkejut melihat Jin Shan. Saya pikir itu adalah murid-murid lain dari Arus, tetapi saya tidak berharap Anda keluar. Jin Shan melihat jalan napasnya, Yinsha, apa yang kamu inginkan? Pria bernama Yinsha berkata sambil tersenyum, ada dua cara untukmu. Salah satunya adalah menginformasikan Arus dan meninggalkan Kyushu sekaligus. Yang kedua adalah membiarkan murid-murid lain saat ini datang jika Anda ingin menyelamatkan murid Anda. Aku akan melihat berapa banyak yang tersisa saat ini di dunia. Anda. Emas itu pandai menjadi tidak sabar, dan senyum jahat pasir perak, bagaimana, pilih satu. Aku bahkan tidak memilih. Emas itu bagus di jalan napas, sementara Yinsha tersenyum, oh, tidak ada pilihan? Baiklah, saya akan mengirimkan berita dan melihat berapa banyak orang yang akan ketagihan. Apa itu? Emas itu bagus untuk menatap mata besar, dan pasir perak berkata sambil tersenyum, saya kirim, magang Arus ada di tangan saya, dan posisi tertentu saya juga bisa pingsan, lihat apakah ada orang yang akan ketagihan. Kamu pria kecil. Selamat tinggal. Setelah Yinsha selesai, dia menutup batu itu, dan Jin Shan sedang terburu-buru. Ini. Lin Tian meyakinkan, jangan khawatir, katanya begitu, dan itu akan segera didistribusikan. Jin Shan khawatir, tempat ini pasti jebakan. Jebakan adalah jebakan, bukan apa-apa. Lin Tian tidak memasukkannya ke dalam hatinya, tetapi Jin Shan mulai menunggu. Setelah beberapa saat, Batu Cuanyin Jin Shan menerima berita itu, yang dikirimkan kepadanya oleh murid-murid aliran air lainnya. Mereka meledakkan tempat satu demi satu dan bertanya apakah mereka ingin pergi untuk menyelamatkan. Lin Tian berkata kepada Jin Shan, kamu tidak membiarkan mereka pergi, ayo pergi. Setelah suara kebaikan Jin Shan, dia menyuruh orang lain untuk tidak pergi. Tetapi ketika Jin Shan melihat tempat itu, dia terlihat jelek. Tempat ini. Apa yang terjadi? Ini adalah salah satu tempat paling menakutkan di dunia. Jin Shan terlihat jelek, dan Lin Tian berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan di sini? Setengah hari. Ayo pergi, kalau begitu, terburu-buru. Lin Tian berkata, biarkan Jin Shan memimpin. Dalam perjalanan, Jin Shan ragu-ragu, Shizu, sebaiknya aku membicarakan tempat ini denganmu. Kamu mengatakannya. Lin Tian berkata pada Jin Shan. Jin Shan mulai menjelaskan, tempat ini, yang disebut Jurang Empat Lautan, dilarang terbang ke sana, dan ada banyak tanaman mengerikan di dalamnya. Begitu mereka menjerat orang, mereka akan memakannya atau merobeknya. Mendengar Jurang Empat Lautan, Yu Lao terkejut, apa? Jurang Empat Lautan? Ya, jurang adalah tempat yang sangat mengerikan. Jin Shan itu tidak memiliki dasar di hatinya, tetapi Iblis Chong berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin bahwa orang ini ada di sini.
Jin Shan juga ingin percaya pada Lin Tian, tetapi dia tidak tahu jebakan apa yang telah dipasang pasir perak ini di jurang di mana banyak orang tidak berani masuk. Dia tidak tahu kemana harus memimpin mereka. Namun, kamar mayat menatap Lin Tian dan berkata, jika Anda menemukan orang-orang itu, Anda harus memberikannya kepada saya, dan saya akan memperbaikinya dengan baik. Kamu bisa memperbaiki sebanyak yang kamu mau. Lin Tian tidak bermaksud menghentikannya, tetapi iblis itu bersemangat dan berkata, oke, kalau begitu saya akan memberitahu mereka kekuatan saya. Jin Shan tidak begitu bersemangat seperti Chong ajaib. Yang ada di hatinya hanyalah kekhawatiran. Lin Tian mengikutinya ke jurang. Saat ini, ada sekelompok orang berdiri di dekat kawah jurang 4 lautan, dan pasir perak menatap kelompok itu dan bertanya, bagaimana? Semua berita sudah keluar. Tuanku, seperti yang Anda pesan, semuanya habis. Saya pikir orang-orang itu akan segera ditipu. Yinsha sangat puas, tetapi di bawah pohon batu di belakang Yinsha, Su Jing terikat. Su Jing berkata dengan marah, kamu tidak akan berhasil dalam rencanamu. Pasir perak berkata sambil tersenyum, mari kita lihat berapa berat yang Anda miliki di mata orang-orang itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Su Jingdao itu, dan Yinsha berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda keluarga Su, salah satu dari 3 keluarga, benar-benar agresif di 4 lautan, tetapi di mata kami, itu bukan apa-apa, jadi jangan mengancam saya dengan keluarga Su Anda, itu tidak berguna. Su Jing tidak percaya, tetapi berjuang untuk mengatakan, tunggu, pakar keluarga Su, tidak akan membiarkanmu pergi. Yinsha berkata sambil tersenyum, pakar keluarga Su? Aku khawatir mereka terlalu sibuk untuk menjagamu. Apa maksudmu? Su Jing melotot, dan Yinsha berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu milik keluarga Su, jadi aku telah meminta beberapa temanku untuk pergi ke keluarga Tulang dan membawa orang ke keluarga Su Mu sebagai tamu. Jika keluarga Su Anda akan mengirim seseorang untuk datang, mereka akan membuat masalah di keluarga Su. Apakah menurut Anda keluarga Su Anda akan membuat seluruh keluarga bingung untuk Anda? Su Jing tidak menyangka pasir perak akan diatur di jalan napas belakang. Anda. Yinsha tersenyum dan berkata, saya juga mendengar bahwa Tuan Muda Gujia menyukai Anda dan pergi ke tempat Anda untuk melamar pernikahan, tetapi Anda tidak setuju, jadi dia bergantung pada Anda. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk bersaing dengan orang-orangmu, jadi itu bukan semua masalahku, kan? Kamu anak kecil, gunakan keluarga Tulang untuk menargetkan Su kita keluarga. Su itu pendiam dan marah, dan Yinsha tersenyum, 4 lautan dan 2 keluarga besar, aku ingin melihat siapa yang akan lebih kuat. Kamu tidak akan berhasil. Itu tidak terserah saya. Itu tergantung pada seberapa besar anak di keluarga Tulang itu menyukaimu. Dia akan senang melakukannya. Pasir perak tertawa. Su Jing sangat marah sehingga dia berjuang untuk membunuh pasir perak. Pasir perak bersenandung, duduk di atas batu, dan menunggu dalam diam. Sekitar beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua jorok dengan bau amis muncul dan berkata dengan hormat kepada Yinsha, Tuan Yinsha, itu telah diatur dengan benar. Semua tanaman di sekitarmu telah diturunkan? Ambillah. Selama aku memberimu perintah, tanaman itu akan menyerang siapapun yang kamu mau. Kata pria ikan yang ceroboh itu. Ya, itu bagus. Tunggu saja ikan besar itu menggigit. Senyum pasir perak tebal. Waktu berlalu sampai Lin Tian dan yang lainnya muncul, dan pasir perak tersenyum, ini dia. Jin Shan memandang Su Jing, yang terikat, dan berkata dengan marah, biarkan muridku pergi. Yinsha tersenyum dan berkata, pikir aku membiarkannya pergi. Baiklah, saya akan memanggil saudara-saudara Anda yang lain bersama-sama, atau Anda? Pikirkan aku membiarkannya pergi. Jin Shan sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Tapi Su Jing berkata, Tuan, cepatlah. Su Jing senang melihat tuannya keluar dari barisan saat ini, tetapi seluruh orang sedang terburu-buru ketika dia berpikir bahwa dia akan mendapat masalah lagi karena dirinya sendiri. Tapi Yinsha bangga. Jangan berteriak, tuanmu tidak bisa pergi hari ini. Su Jingdao berkata, kamu, tolong biarkan Shifuku dan mereka pergi. Bermimpi. Pasir perak selesai berkata, katakan kepada orang tua jorok itu, pergi, bawa semuanya padaku. Iya. Berkat lelaki tua jorok itu, lalu melemparkan sihirnya, melambaikan ombak di laut, dan tiba-tiba tanaman besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar laut. Tanaman ini seperti potongan rumput laut, dan rumput laut ini bukan rumput laut biasa, tetapi lebih kuat dan lebih kuat dari manusia. Tidak hanya itu, tanaman ini pernah menjerat Lin Tian dan yang lainnya, dan pasir perak menyeringai, bagaimana dengan itu? Apakah itu keren? Jin Shan berjuang dengan liar, tapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Sementara itu, Magic Heavy mencoba melakukannya. Dia menemukan bahwa semakin banyak terlempar dan semakin kuat keterikatannya, dia berkata, hei, nak, apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Lin Tian memandangi tanaman itu. Kecil. Pada saat ini, tanaman di sekitar hutan tiba-tiba dilepaskan, dan hutan mengambang di sana, tidak ada apa-apa. Adegan ini membuat iblis sangat senang, tetapi Jin Shan terkejut. Dia tidak menyangka Lin Tianlian bisa meninggalkan pabrik dengan mudah. Tapi Yinsha tidak senang.
Bagaimana caramu melakukannya? Orang tua jorok itu buru-buru berlatih lagi, tetapi tanaman secara otomatis dilepaskan ketika mereka bertemu dengan langit hutan, yang membuat lelaki tua jorok itu tertekan dan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yinsha mulai sedikit tidak senang. Kamu bilang kamu bisa mengendalikan tanaman di sini? Mengapa Anda tidak bisa mengendalikannya? Tuanku, saya sedang mencoba. Cobalah kentut. Pasir perak itu sedang terburu-buru, dan Lintian merusak tanaman di tubuh Iblis Chong dan yang lainnya. Kemudian mereka terbang ke tepi gunung berapi, dan pasir perak segera memperingatkan, tunjukkan padaku gadis itu, jangan biarkan mereka mendekat. Iya. Orang-orang itu segera mengepung Su Jing. Su Jing berteriak, Tuan, tinggalkan aku sendiri dan bunuh mereka. Jin Shan menatap jalan napas pasir perak, balas dendam baru dan akun lama, hitung bersama. Tapi Insha tidak menganggapnya serius. Apakah Anda pikir Anda bisa menangani saya? Jin. Shan Zeng akan memimpin, tetapi Iblis Chong berkata, dia milikku. Saat ini, iblis tampaknya pulih sepenuhnya, dan bergegas ke pasir perak sekaligus. Pasir perak melihat setan berat tetapi menggoda, hanya kamu, masih berkelahi denganku? Jin Shannon berkata, ya, dia adalah Tuan Shizu Mu. Su Jing terkejut dan berkata, aku berkata bagaimana dia bisa melihat keterampilan aliran air bunga plum sekilas, dan dia bisa memecahkannya. Tapi Jin Shan berkata, saya tidak tahu apakah dia bisa menangkap pasir perak. Dia adalah Tuan Shizu. Kurasa dia bisa. Su Jing menegaskan bahwa Jin Shan tidak yakin. Bagaimanapun, pasir perak telah berubah menjadi pasir dan terintegrasi ke dalam jurang. Jika Anda ingin menemukannya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi sekarang, Lintian telah mencapai dasar laut. Ada tanaman di mana-mana, dan ada jurang di samping gunung berapi. Saat ini, tanaman di jurang memancarkan cahaya biru lemah, sementara suara pasir perak masih tertawa, jurang ini penuh dengan pasir. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukanku? Lintian melihat sekeliling dan tersenyum, siapa Tiangu? Tiangu? Itu nenek moyang kita. Apa pertanyaannya? Pasir perak itu diam-diam berpuas diri, tetapi Lintian tersenyum aneh, apakah kamu memberitahumu hari itu, betapa buruknya aku? Nenek moyang mengatakan itu, tapi itu 10.000 tahun yang lalu. Sekarang Anda bahkan tidak abadi. Saya tidak takut. Pasir perak ini tidak berpikir begitu. Tetapi Lintian berjalan ke suatu tempat selangkah demi selangkah, dan pada saat ini, tanaman di sekitarnya menyerang lagi. Tetapi tanaman ini tidak dekat dengan Lintian, tetapi melayang-layang. Apa? Apakah Anda ingin menyakiti saya dengan tanaman ini? Lintian mencibir, dan jalan napas pasir perak dalam kegelapan berkata, nak, jangan berpuas diri. Jurang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jurang ini tidak lebih dari beberapa tanaman khusus, tetapi jika kamu ingin menyakitiku dengan tanaman itu, kamu naif. Lintian tidak berpikir begitu. Pasir perak itu mencibir, sebenarnya, ada hewan laut di jurang ini, dan hewan laut ini adalah tuannya, tetapi biasanya ia tidur seperti gunung berapi, tetapi jika Anda membangunkannya, makhluk di sekitarnya pasti akan mati. Apakah kamu membuatku takut? Bukan untuk membuatmu takut, itu benar, jadi sebaiknya kamu jujur, atau aku akan membangunkannya. Cara puas pasir perak itu. Lintian tidak berpikir demikian, dan ketika dia datang ke suatu tempat, dia tiba-tiba berhenti dan membekukannya. Dalam sekejap, pasir di daerah itu membeku di sana, dan pasir perak memarahi, kamu. Bagaimana? Temukan diri sejati Anda. Lintian menertawakan pasir beku. Pasirnya lemah setelah dibekukan, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, tetapi dia berkata, nak, aku akan memberitahumu untuk melepaskanku, atau temanku akan membangunkan hewan laut itu. Ku bilang, aku tidak takut. Ya, kamu memaksaku. Dengan itu, pria itu berteriak ke tempat gelap, cepat, bangunkan hewan laut itu. Aku akan mati bersama orang ini. Pada saat ini, gunung berapi di dekatnya tiba-tiba mulai bergetar, dan orang-orang di sekitar kawah ingin tahu tentang apa yang terjadi. Ketika teriakan aneh datang dari gunung berapi, Jin Shan terkejut, tidak, binatang api jurang di sini muncul. Binatang api? Su Jing tidak tahu, tetapi Jin Shan menjelaskan, dikatakan bahwa di sana adalah hewan laut yang sangat kuat di sini. Jika ada yang membangunkannya, di sekelilingnya akan berubah menjadi abu. Mata Su Jing terbuka lebar, dan lelaki tua itu telah mendengarnya, jadi dia gemetar dan berkata, terbang ke langit sekarang. Jin Shan, Su Jing dan yang lainnya segera terbang ke langit, tetapi iblis yang berat itu melayang dalam senyuman itu dan berkata, murah lindi itu. Murah? Jin Shan dua orang itu tidak tahu arti kata ini, tetapi iblis itu menjelaskan dengan cara yang berat, orang ini, paling menyukai hal yang kuat. Tapi hewan laut ini mengerikan. Jin Shan sedang terburu-buru, tetapi Iblis Chong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pergi saja ke teater. Pada saat ini, gunung berapi meletus sepenuhnya, dan nyala api meletus. Air di sekitarnya mulai mendidih, dan tanaman mulai memerah. Bang 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 bang, mulut gunung berapi itu merayapi bola api besar.
Bola api memiliki anggota badan dan ekor. Tubuhnya seperti singa, kepalanya seperti sapi, dan tubuhnya terjalin dengan api. Lihat benda ini, mulut, bola api, bergegas keluar di permukaan laut, beberapa makhluk di wilayah laut semuanya terbakar dalam sekejap, bahkan gelembung air. Iblis menarik napas lagi. Ini agak sengit. Jangan lupa subscribe channel novel kita. Pada saat ini, benda itu mendongak dan melihat sihir berat dan orang lain di udara, penuh amarah, dan mulut, bola api yang tak terhitung jumlahnya keluar. Iblis terkejut. Dia dengan cepat melemparkan bayangannya dan menahan api satu persatu. Tapi nyala api itu sangat ganas dan menyebarkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Iblis Comben berdiri di depan orang banyak dan berkata, "Cepatlah, orang ini mengerikan." Tapi benda ini tiba-tiba terbang, jatuh di depan mereka, dan menatap mereka dengan mata merah. Jin Shan dan yang lainnya bergidik, bagaimanapun, ini terlalu mengerikan. Hanya lihat monster besar ini, lubang hidung masih marah, dan iblis itu melakukan provokasi berat, "Ayo, miliki kemampuan untuk menyerbu ke arahku." Pada saat ini, itu seperti api, dan itu datang ke iblis dalam sekejap mata, dan langsung mengenai iblis. Iblis jatuh dengan keras ke air dari udara, dan ada bau terbakar di tubuhnya. Beberapa orang di udara takut menjadi konyol. Adapun monster itu, dia tidak mau menyemprotkan api ke dalam air. "Kamu akan membakarku," kata iblis. Monster itu, seperti sapi gila, bergegas ke iblis lagi, dan iblis berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan memarahi, "Iblis, apa kamu begitu cepat?" Pada saat itu Lin Tian muncul dan berkata, "Itu disebut binatang lembu api laut." "Binatang api laut?" "Ya, itu juga disebut flamingo." Mendengar ini, dia berkata lagi, "Apakah itu kuat?" "Dampaknya sangat kuat, apinya juga sangat kuat, yang utama tidak takut air." Lin Tian menjelaskan. Iblis menarik napas dalam-dalam. Api menjadi as tidak takut air. Untuk pertama kalinya, Lin Tian berkata kepada iblis, "Lihat mereka." "Terserah saya." Sihir berat sedikit gelisah, "Meskipun menurutku kamu sangat kuat, tapi orang ini terlihat sangat sulit untuk dihadapi." "Jangan khawatir, itu ide kecil." Lin Tian berkata dengan percaya diri, lalu dia melompat dan menatap flamingo. "Apakah benar-benar tidak nyaman dibangunkan oleh seseorang? Aku benci ketika orang bertengkar denganku." Flamingo dengan cara yang kejam, dan Lin Tian menatap flamingo. "Itu tidak mungkin. Aku tidak bertengkar denganmu. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan orang ini." Lin Tian mengeluarkan setumpuk pasir beku dan berkata, "Tetapi pasir, yaitu pasir perak, tertawa, wah, menurutmu apakah itu akan mendengarkanmu? Itu harus mendengarkan." Lin Tian tenang, tetapi Insya tertawa, "Kamu bercanda. Tidak ada yang bisa menghindari hewan laut ini." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan flamingo tidak sabar, dan dia sangat marah dan siap untuk memuntahkan api. Lin Tian mengeluarkan kolom binatang yang terperangkap dari kerajaan iblis, lalu tumbuh, dan melemparkannya dengan keras untuk mengenai binatang lembu api itu. Tapi Insya tertawa, "Begitu kamu mematahkan pilar, kamu ingin menurunkannya." Mo Chong tahu bahwa Lin Tian tidak akan melakukan apapun dengan, jadi dia menatap perubahan binatang lembu api, sementara Su Jing khawatir, "Tuan, bisakah dia?" "Entahlah. Perhatikan. Bagaimanapun, binatang lembu api ini mengerikan." Tetapi pada saat ini, ketika binatang lembu api bertemu dengan pilar batu, ia mulai mengelak seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Lin Tian mengejarnya untuk menyerang, sementara flamingo menegur segala macam hal, "Apa yang tidak kamu? Jelaskan, Lin Tian." Sebaliknya, dia melemparkan bayangan ajaib dan mengelilinginya, memaksa binatang itu menabrak bayangan itu. Namun, bayangan ini melemparkan keterampilan perangkap lagi, yang segera melemahkan kekuatan binatang lembu api. Ini membuat binatang lembu api mulai ketakutan, bahkan menatap Lin Tian dengan ngeri, "Aku akan kembali tidur, kantor pusat." "Tidur? Tidak ada kesempatan." Lin Tianxie tertawa, dan pasir perak itu konyol. Dia masih ada di sana untuk merangsang hewan laut. "Bukankah kamu hewan laut terkuat di jurang 4 lautan? Mengapa Anda begitu sugestif?" Flamingo memarahi pasir, "Kamu tahu kentut apa? Berapa kali kamu bisa membiarkan tongkat ini mengetuk, dan kemudian membiarkan dia menahan kekuatannya?" Orang-orang tidak tahu arti dari lembu api, tetapi kata-kata lembu api membuat iblis bangga dengan masa lalu. "Bukankah itu gila barusan?" Binatang itu segera menjadi jinak. "Aku salah, bukan?" Jin Shan dan Su Jing tercengang, tetapi Ulao tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan sehingga dia bisa menaklukkan hewan laut di jurang. Lin Tian menatap binatang yang menyala itu dan tersenyum, "Kontrak." "Ah." Flamingo menatap, dan Lin Tian tertawa, "Jujurlah." Akhirnya, binatang flamingo harus membuat kontrak dengan Lin Tian, dan pasir perak membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa binatang laut ganas yang dia paksa ditundukkan oleh Lin Tian. Sihir berat juga dengan senang hati menunggangi sapi itu dan berkata, "Sapi ini tidak buruk, sangat kuat." Hewan lembu api sangat sedih, tetapi harus membawa iblis ke sana, dan Jin Shan dan Su Jing lamban. Lin Tian melihat pasir perak di tangannya.
Apalagi yang ingin kamu katakan? Jangan berpuas diri. Ada banyak orang dari negara bagian Qin di Kyushu, dan ada banyak tetua dari aliansi kuno kita. Oh, mana? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Pasir perak bersenandung, mengapa memberitahumu? Lin Tian tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mengatakannya. Lin Tian mulai menggunakan kekosongan untuk melahap pasir perak di es. Tetapi pasir perak masih kuat di awal, tetapi pada saat berikutnya ada berbagai macam teriakan. Akhirnya, Lin Tian menyegel jiwanya ke dalam segel, dan akhirnya mengambil segel itu dan berkata, ini sangat nyaman. Anda. Yinsha melihat kegelapan di mana-mana dan bergegas untuk bangun, tetapi Lin Tian tidak memperhatikannya dan menyingkirkannya. Jin Shanli segera berkata, terima kasih banyak, Shizu. Su Jing berkata dengan canggung, Lao Su. Lin Tian melihat bahwa dia memiliki alsiap dikenal dan tidak banyak bicara, tetapi berkata, sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke suku aliansi Tianlong. Suku aliansi Tianlong? Jin Shan itu tidak tahu apa-apa. Su Jing tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, jadi dia tidak menghentikannya, tetapi dia berkata, kakek, teman Yinsha ini telah pergi ke keluarga Su saya, jadi saya harus kembali, jadi saya tidak bisa pergi ke suku aliansi Tianlong bersamamu untuk saat ini. Untuk keluarga Su Mu. Lin Tian bingung. Setelah Su Jing menjelaskan satu persatu, Lin Tian tahu bahwa teman Yinsha pergi ke rumah Su untuk menahan rumah Su. Lin Tian menebak bahwa orang-orang itu tidak akan melakukan apapun sesuka hati, jadi dia berkata, kembalilah dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Dengan itu, Lin Tian mengeluarkan batu itu, membuat tanda dengan Su Jing dan Jin Shan, lalu bersiap untuk pergi. Jin Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Shizu, apa yang kamu lakukan di suku aliansi Tianlong? Ambil kuota Kyushu. Mendengar ini, Jin Shan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat menemukan pemimpin suku aliansi Tianlong. Dia adalah kakak laki-laki bela diri saya dan cucu Anda. Lin Tian mendengar dari Su Jing, jadi dia berkata, saya tahu. Jin Shan mengirim Lin Tian pergi, dan Lin Tian memandang kedua pria itu. Jika Anda bertemu orang lain dari negara bagian Qin Kyushu atau aliansi Tianghu, ingatlah untuk menemukan saya. Iya. Setelah kedua pria itu berbicara serempak, Lin Tian membawa Iblis Chong dan yang lainnya pergi. Su Jing menatap punggung Lin Tian dan mengaguminya. Tuan, dia sangat kuat. Tentu saja. Jin Shan juga disembah, dan Su Jing kembali ke Shinto untuk waktu yang lama. Tuan, saya harus kembali ke rumah Su. Apakah Anda akan pergi? Ayo pergi. Aku akan pergi dan melihat-lihat denganmu. Jika ini adalah produk sederhana, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Jika sulit untuk menghadapinya, saya hanya dapat menemukan leluhur. Kata Jin Shan. Su Jingen segera membawa Jin Shan pergi, dan Iblis berkata, Lindi, menunggangi orang ini, cukup agresif. Ini sangat mendominasi, tapi apakah kamu tidak takut terlalu mencolok? Lin Tian bertanya, tetapi Mo Chong tidak merasakannya, dan berkata, itu cocok untukku. Sedikit terbelakang. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengabaikannya. Namun, Mo Chong tidak puas dengan itu. Dia selalu ingin bertarung dengan Lin Tian. Hingga 2 hari kemudian, mereka kembali ke suku aliansi naga. Tapi sekarang sudah malam. Lin Tian telah menghitung waktunya. Setelah permainan akan dimulai, biarkan sihir berat bergegas. Iblis berat Oswara, biarkan binatang lembu api ke laut untuk tidur, dan dia pergi ke halaman bersama Lin Tian. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar halaman, dan orang-orang ini ada di sini untuk melihat drama itu. Ketika publik melihat Lin Tian dan Iblis muncul kembali, mereka semua menunjukkan, lihat, mereka akhirnya di sini. Beberapa bergumam, saya pikir mereka takut. Bagaimana saya bisa takut? Pernahkah kamu mendengar? Orang-orang Jia, cari Tem di mana-mana. Untuk sementara, semua orang membicarakannya. Lin Tian dan Iblis Chong mengabaikan mereka dan langsung memasuki halaman. Di halaman ini, lelaki tua itu sudah ada di sana. Setelah menonton waktu, dia berkata, hampir, kamu tidak bisa mengejar. Lin Tian tersenyum dan berkata, kapan ini akan dimulai? Dalam 1/4 jam. Fei berkata, biarkan semua orang bersiap, dan sesaat di luar terdengar suara, Tuan Jia ada di sini. Pada saat ini, Jia Xin dan kepala band muncul di luar. Di depan mereka, ada seorang pria paruh baya yang merupakan kepala Jia. Selain menjadi putra tetua Jia, kepala keluarga Jia juga merupakan pelayan suku aliansi Tianlong. Melihatnya, dia berkata dengan sopan, Jia yang bertanggung jawab. Kamu juga di sini. Jia berkata dengan dingin, saya ingin melihat kompetisi 10 hari. Tentu saja, tidak ada masalah dengan Fei tua, tetapi Jia datang ke VIP untuk duduk dan menatap Lin Tian dan Mo Chong dengan dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, pemimpin keluarga Jia memberitahu kedua orang itu, hari ini, mari kita lihat bagaimana aku telah menghancurkanmu. Magic Heavy tidak menyangka orang ini begitu gila. Dia berencana untuk memperbaikinya, tetapi Lin Tian menghentikannya. Ini masih permainan ketenangan pikiran.
Iblis yang berat hanya terdiam sedikit, tetapi lelaki tua itu berkata, aku akan memberitahumu aturannya. Orang-orang segera mengangkat telinga mereka, bagaimanapun, ini sangat penting. Orang tua itu memandang kerumunan dan berkata, hanya kalian bertiga yang bisa dipromosikan. Setelah ketiganya dipromosikan, Anda dapat pergi ke aula tua aliansi. Selama kamu lulus ujian aula yang lebih tua dan mendapatkan persetujuan dari pemimpin, kamu bisa mendapatkan kuota Kyushu. Begitu mereka mendengar ini, mereka bersemangat, tetapi lelaki tua itu berkata, tetapi menurut situasi masa lalu, tidak banyak orang yang benar-benar dapat lulus ujian aula presbiterian, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mendapatkan persetujuan dari pemimpin aliansi, jadi Anda harus siap di hati Anda. Saat ini, hubungan antara orang-orang bukanlah aula presbiterian, tetapi persaingan di depan mereka, jadi satu persatu, mari kita mulai. Tidak apa-apa, kata lelaki tua itu, aturannya sangat sederhana. Itu 3 orang berdiri, sisanya harus berbaring, oke? Mereka semua langsung mengerti, jadi mereka waspada agar tidak diserang oleh orang lain. Orang tua Fei melihat bahwa ketika semua orang sudah siap, dia membuka penutup arai, mengelilingi semua orang di arai, dan melihat semua orang. Semuanya, ayo mulai. Kemudian para penonton di sekitar halaman mulai berteriak. Lin Tian dan Mo Chong berdiri diam, sementara pria yang dipanggil Huoyan Fei sebelumnya menatap Lin Tian. Wah, aku sudah lama menunggumu. Apa? Tidak cukup bermain terakhir kali? Lin Tian tersenyum pada Apian Fei, dan Apian Fei bersenandung, terakhir kali, itu kecelakaan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Mo Chong bertanya-tanya, apa yang terjadi terakhir kali? Lin Tian hanya mengatakan konflik terakhir, dan Mo Chong segera berkata sambil tersenyum, ini bagiku untuk melihat bagaimana aku menghadapinya. Selesai berkata, iblis berjuang lagi untuk keluar, menatap Apian untuk terbang, kamu berikan aku ini untuk dikatakan dulu. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Yan api itu terbang dari saluran, lalu melepaskan roh bintang 5, rotan api. Satu persatu, para pengamat berseru, itu rotan yang menyala. Aku tidak menyangka orang ini memiliki semangat ini. Sihir berat tidak berpikir begitu, apakah menyenangkan memiliki roh? Kudus, luar biasa. Api yang itu terbang untuk menyelesaikan berkata, sebelum tubuh muncul rotan api yang tak terhitung banyaknya, dan menjerat iblis yang berat satu persatu. Di bawah berkat roh kudus, tanaman merambat ini sangat mengerikan, dan Morchern bertanya-tanya, orang-orang ini, dengan roh kudus, adalah monster. Lin Tian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, tetapi iblis Chong harus berteriak kepada Lin Tian, kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri, terlalu sulit untuk menghadapinya. Tapi Huoyan Fei tidak memberi kesempatan, dan menatap iblis dan berkata, ayo, tidak mau pergi. Selesai mengatakan, rotan Huoyan Fei menarik iblis berat untuk jatuh. Awalnya iblis berat tidak bagaimana, dilempar, dan berdarah lagi. Dari darah iblis yang berat, alam lebih mendominasi, beberapa tanaman merambat api terlepas, dan kemudian menatap Api Yan Fei, katamu kamu, harus memaksaku melakukannya. Api yang terbang bersenandung jalan, saya telah mendengar kemampuan Anda untuk waktu. Yang lama setelah itu, Huoyan Fei segera melepaskan lebih banyak tanaman merambat, yang lebih besar dari yang barusan, dan dengan cepat menangkap iblis. Pada saat yang sama, nyala api pada tongkat juga dapat mengkonsumsi sihir ki di tubuh iblis. Tiba-tiba, iblis lemah dan menegur, tongkat hantu macam apa yang ingin kamu telan ki ajaibku? Tentu saja, itu tidak hanya akan menelan sihir ki, tetapi juga roh ki abadi. Apian itu terbang dengan cara berpuas diri. Iblis sangat tertekan sehingga dia tidak bisa membantu tetapi meminta bantuan Lin Tian. Terserah kamu. Pemilik rumah Jia di luar, bagaimanapun, berteriak kepada orang-orang di dalam, siapa yang bisa membunuh 2 orang ini? Saya akan menghadiahi mereka. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin keluarga Jia secara terbuka mendukung orang lain untuk membunuh Iblis Chong dan Lin Tian. Orang tua itu mengerutkan kening, dan Jia berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah saya melanggar aturan? Sampah tua menggelengkan kepalanya, lagi pula, tidak ada peraturan yang tidak bisa memberi penghargaan kepada orang-orang di dalam, jadi sampah tua hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tapi Huoyan Fei senang melihat iblis, apakah kamu mendengarku? Senang membunuhmu. Tidak memperhatikan hantu itu, dan api itu menyalakan sekelompok api, dan kemudian menyindir, pergi ke neraka. Siapa tahu api ini baru saja menyambar, Lin Tian berjalan melewatinya, lalu menangkap api dengan satu tangan. Orang-orang mengira Lin Tian akan ditelan oleh nyala api. Bagaimanapun, nyala api itu berwarna biru. Tetapi ketika Lin Tian mengepalkan tinjunya, nyala api menghilang. Ini. Beberapa orang belum melihat metode Lin Tian, jadi mereka semua lamban. Lin Tian menatap Yan Fei dan berkata, apakah Anda memiliki hal lain selain metode ini? Tentu saja, ini flamingoku. Selesai berkata, api yang terbang untuk menyenandungkan suara, Lian Tiao itu juga menjalin Lin Tian bersama. Lin Tian mencibir, tanaman merambat ini tidak berguna bagiku. Tidak ada gunanya? Naif. Rotan saya yang menyala tidak hanya dapat mengganggu orang, tetapi juga menelan semangat orang. Yan api ini terbang dengan puas. Tapi Lin Tian tersenyum berat, menelan roh.
Kemudian cobalah untuk melihat apakah itu menelan saya atau saya. Sebelum orang bisa bereaksi, mereka melihat tanaman merambat layu satu persatu, dan Huoyan Fei terkejut dan kehilangan warnanya. Ada apa? Iblis itu berat tetapi sangat bahagia, kalian, betapa anehnya kamu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Jangan berpuas diri. Aku akan menjadi kuat ketika aku pergi ke kerajaan iblis. Sihir berat masih belum puas, dan Lin Tian terlalu malas untuk peduli padanya. Api Yan Fei ini kesal, melepaskan tanaman merambat yang semakin besar, dan api yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di depan hutan, itu seperti hiasan. Tidak hanya itu, Lin Tian menatapnya dan berkata, apakah kamu sudah cukup bermain? Api Yan Fei tidak bereaksi. Lin Tian memandang Iblis Chong. Ada apa? Apakah kamu ingin melakukannya? Iblis berat suara, pukulan melewati, api yang terbang untuk dipukuli langsung untuk terbang, tetapi semua orang segera berseru. Pemilik keluarga Jia tidak senang, tetapi menyemangati orang-orang di dalam, Anda memiliki hadiah besar bersama. Semua orang tahu bahwa Lin Tian dan Mo Chong adalah pesaing terbesar mereka, ditambah hadiah dari Jia Jiasu, jadi orang-orang ini bersemangat satu persatu dan siap untuk melanjutkan dan membersihkan Lin Tian dan keduanya. Jangan sopan, jangan pukul orang-orang ini satu persatu, tapi Huoyan Fei berkata dengan dingin, kamu memaksaku melakukan ini. Kemudian mereka melihat bahwa Huoyan Fei mulai menjadi manusia api. Lihat, dia menggunakan kremasi. Kremasi ini adalah puncak dari sihir api. Omong kosong, salah satu mantra api paling kuat di sebelah negeri dongeng. Namun, sihir berat ingin tahu tentang apa yang istimewa dari kremasi ini, jadi dia terbang dan bersiap untuk bertarung dengan pria cantik api ini. Siapa yang tahu bahwa tongkat api yang dilepaskan oleh api orang yang lebih besar dan lebih kuat, bahkan seperti ular piton, pernah menjerat iblis. Iblis berat menatap Lin Tian dengan muram. Dia datang lagi. Aku tidak bisa menahannya. Lin Tian harus pergi, dan api Yan Fei bersenandung, akankah aku memberimu kesempatan? Selesai berkata, kekuatan rotan api terlempar, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, iblis berat dipukul di atas arai di tempat untuk memarahi, hal apa? Fire yang terbang dengan bangga, tidak memilikinya, aku melihatmu bagaimana berurusan denganku. Apa? Apakah Anda pikir saya mengandalkan dia untuk memenangkan Anda? Lin Tian bertanya pada Huoyan Fei sambil tersenyum. Api Yan Fei membenci dan berkata, ya, kamu tidak hanya memiliki 300.000 saluran udara, tetapi juga tidak memiliki roh suci, dan sihirnya melemah. Menurutmu apa yang kamu miliki kemampuan untuk mengalahkanku? Iblis tidak bisa mendengarnya lagi, dan berteriak kepada Lin Tian, jangan bicara dengannya, perbaiki boneka kecil ini secepatnya. Ketika mereka mendengar bahwa iblis memanggil Huoyan Fei, mereka bertanya-tanya siapa iblis yang memanggil Huoyan Fei. Mereka bisa memanggil boneka kecil Huoyan Fei. Fire yang terbang tetapi mengejek, dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana cara membersihkanku? Tidak hanya Huoyan Fei, banyak orang di sini berpikir bahwa kekuatan Lin Tian terbatas, tetapi semangat Huoyan Fei begitu mendominasi. Tidak mungkin bagi Lin Tian untuk saling mengalahkan. Setelah melihat kegilaan Huoyan Fei, iblis tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, kamu akan tahu apa itu rasa sakit. Tutup mulutmu. Api Yan Fei mengganggu iblis untuk bersenandung berat, dan Lin Tian menatap api Yan Fei dan berkata, baiklah, sudah berakhir. Akhir. Wah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Ayolah. Api yang terbang untuk pamer. Lin Tian melempar Raja Api saat ini. Ketika Raja Api jatuh di atas api Yan Fei berkata dengan bangga, nak, belajar bermain api denganku? Kamu masih muda. Apakah itu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, orang-orang melihat bahwa nyala api Lin Tian mulai berubah warna, dari merah, oranye, kuning menjadi hijau, cian, biru, dan bahkan ungu di belakang. Api di tubuh Huoyan Fei semuanya mengering. Tidak hanya itu, tetapi setelah Huoyan Fei menemukan bahwa nyala api masih menyedot auranya, dia terkejut dan kehilangan warna. Dia bertepuk api di tubuhnya. Tapi nyala api melilitnya, memaksa Huoyan untuk membuka jalan napas di tubuhnya, dan kemudian dia berusaha untuk mengguncang api. Lin Tian mengambil kembali Raja Api, dan api Yan Fei menatap Lin Tian dengan marah dan bertanya, apa apimu? Semua orang yang hadir ditutup matanya. Mereka tidak menyangka bahwa api Lin Tian bahkan lebih kuat dari api Yan Fei ini. Lin Tian kembali memecat Yan Fei, tidak peduli api apa, itu lebih baik darimu. Jangan sombong, nak. Api yang terbang untuk menyenandungkan suara, menggumpalkan banyak tongkat api, lalu melemparkannya ke langit hutan. Kali ini, Huoyan Fei yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua orang melihat bahwa beban iblis diturunkan oleh tongkat, jadi mereka mengira Lin Tian akan diturunkan juga. Apa yang tidak bisa diharapkan terjadi, hanya untuk melihat tanaman merambat di depan hutan, seperti bermain-main, di mana hutan melepaskannya, mereka pergi, atau membiarkannya layu, mereka layu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, dan Huoyan Fei bertanya-tanya bagaimana tongkatnya bisa dikendalikan oleh Lin Tian sesuka hati. Jadi Huoyan Fei melanjutkan lagi. Akibatnya, tanaman merambat ini tidak bisa melukai Lin Tian.
Ini membuat Yan Fei marah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak mungkin. Apakah giliranku? Nah, apalagi yang bisa kamu miliki selain api itu? Api. Yan Fei mengabaikan Lin Tian Dao. Lin Tian tertawa, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menahannya? Iya. Pada saat ini, Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya melilit api Yan Fei. Huo Yan Fei elok pada hantu-hantu ini dan bersenandung, ini hanya fata morgana, apa gunanya? Selesai berkata, api Yan Fei mengeluarkan mantra api yang tak terhitung jumlahnya, ingin membersihkan hantu-hantu ini, tetapi hantu-hantu ini semakin banyak. Ini membiarkan api yang terbang jalan napas, dasar, selain selalu meletakkan bayangan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lin Tian tersenyum padanya. Kalau begitu kamu bisa menonton. Pada saat ini, Lin Tian mulai mengumpulkan pusaran hitam, dan orang-orang bertanya-tanya pusaran apa itu. Beberapa orang mengenalinya dan berkata, itu bukan metode jiwa, bukan. Metode jiwa, itu akan melemah. Di dunia ini, metode jiwa umum, seperti sihir, akan melemah. Tetapi metode jiwa Lin Tian, yang lebih tinggi dari tingkat roh, tidak terlalu lemah di sini. Oleh karena itu, kepunahan virtual Lin Tian masih sangat kuat, sampai semua pusaran air hitam menghantam api Yan Fei satu persatu, api Yan Fei menjerit. Orang-orang tidak berharap keterampilan jiwa Lin Tian menjadi begitu kuat, tetapi iblis keluar dari masalah dan langsung pergi ke Huo Yan Fei dan memukulinya dengan tinju. Huo Yan Fei terluka parah dan jatuh, tetapi dia tidak mau berkata, apa yang kalian berdua lawan denganku? Tetapi Lin Tian berkata, Anda dapat menemukan lebih dari satu orang. Huo Yan Fei sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, mereka hanya 2 orang. Ayo pergi bersama. Orang-orang juga ingin, tetapi orang-orang ini tidak tahu bagaimana menghadapi iblis yang berat dan sihir Lin Tian Hui ini. Orang-orang ini hanya bisa saling memandang, dan Tuan Jia ada di luar di jalan napas, semuanya, tidakkah kamu ingin memberi hadiah? Hadiah, kita semua ingin, tetapi kita harus memiliki kehidupan yang harus dilakukan, jadi orang-orang ini saling memandang satu persatu, tidak berani melakukannya sesuka hati. Iblis yang berat kemudian pergi, meraih api Yan untuk terbang, lalu setiap jenis dentuman, akhirnya hanya menyisakan api paruh Yan untuk menerbangkan jalan napas, kamu memiliki kemampuan untuk melepaskanku. Membiarkanmu pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Mo Chong selesai, memukulnya sampai mati, dan Lin Tian menyegel jiwanya di jimat. Orang-orang yang hadir tidak tahu kemana jiwa itu pergi. Mereka hanya bisa menebak di sana, dan iblis menatap orang-orang. Siapa yang mau datang? Orang-orang itu saling memandang, tidak berani bergerak, dan iblis memelototi jalan, itu masih belum berbaring. Tiba-tiba, banyak orang berbaring, dan waktu berlalu. Tuan Jia marah dan dimarahi, tetapi orang-orang takut. Mereka tidak berani bangun, jadi mereka harus mengaku kalah dan berbaring. Dengan cara ini, Mo Chong dan Lin Tian dengan mudah memenangkan permainan, sementara Lao Fei melihat bahwa hanya 2 orang yang memenangkan permainan dan berkata, 2, tolong ikuti saya ke aula presbiterian. Sihir berat dan Lin Tian segera mengikuti yang lama, dan Jiasin melihat punggung mereka dan berkata, ayah, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang kamu takutkan, aula penatua, dan kakekmu? Saya akan memberitahu dia sekarang. Setelah Master Jiar selesai berbicara, dia memberitahu tetua Jia. Saat ini, para penonton ingin pergi ke aula presbiterian untuk menonton perang, tetapi aula presbiterian hanya dapat dimasuki oleh para tetua dan beberapa orang dengan identitas suku aliansi. Oleh karena itu, di aula presbiterian, akan tampak sunyi, dan iblis yang berjalan di dalam akan tersenyum dan bertanya, katamu, bagaimana menilai aula presbiterian ini? Tidak peduli apa penilaiannya, hadapi saja. Ketika iblis memahaminya lagi, dia berkata, itu benar. Bagaimanapun, rohmu dapat menahan semangat mereka dan menghancurkan roh mereka. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Jika orang-orang ini memiliki perangkat pertahanan jiwa yang kuat, apalagi lonceng. Ketika iblis mendengar ini, dia menghela nafas, kamu mengatakan bahwa orang-orang di dunia kecil ini, dengan roh kudus, semuanya monster. Benar-benar pengecut? Apa? Tidak mau? Omong kosong, saya pikir saya iblis pertama di daratan. Di sini, saya selalu diganggu oleh beberapa orang kecil. Iblis tidak bahagia. Kalau begitu kamu bisa mendapatkan roh kudus. Tidak, saya tidak suka mengunjungi orang. Iblis segera menolak, begitu pula Lin Tian. Tetapi dia berpikir bahwa kuasa roh kudus benar-benar hal yang baik, jadi dia punya rencana, dan berkata kepada iblis lagi, sebenarnya, kamu bisa mendapatkannya tanpa mengunjungi. Tidak perlu berkunjung? Bisakah juga diperoleh? Iblis percaya dan ragu, tetapi Lin Tian Xiao berkata, penjarahan kepercayaan. Penjarahan iman? Apa maksudmu? Sihir berat sangat membingungkan. Lin Tian tidak berani memikirkannya, tetapi dalam keadaan ini, sulit baginya untuk berdiri di sini jika dia bertemu dengan roh yang lebih kuat dengan lebih dari 6 bintang dan jika dia tidak menjarah kepercayaan orang lain.
Oleh karena itu, Lin Tian berkata kepadanya, penjarahan kepercayaan, tetapi proses penjarahan kepercayaan Roh Kudus, untuk menjadi Tuhan, dapat melakukannya. Jika kami melakukannya sekarang, kami akan mengambil banyak risiko. Risiko apa? Begitu Iblis Chong mendengar tentang merampok orang lain, dia merasa sangat bersemangat.